adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi ya adik-adik ya dengan Kak Wahyu dan Ibu Yarti. Nah, kita hari ini kita mau ibadah online ya Bu Yarti ya. Ibadah sekolah minggu. Walaupun secara daring kita tetap harus memuji Tuhan dengan semangat. Ibu Yarti, kan kalau Kak Wahyu kan udah kemarin nih, minggu kemarin udah ketemu sama adik-adik lewat Zoom ya adik-adik ya. Nah, Ibu Yarti kan udah lama nih nggak ketemu. Udah 1 tahun kita nggak bertemu ya karena adanya COVID-19. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu kembali bertatap muka dengan Ibu Yarti dan ibu guru yang lain untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk Kak Wahyu, kita mulai saja yuk ibadahnya. Kita nyanyi hari ini sambil bertepuk tangan. Semangat ya adik-adik. Sambil bangkit berdiri ya Bu Yarti ya. Ya, yuk. Yuk adik-adik kita nyanyi hari ini harinya Tuhan dengan tepuk tangan dan bangkit berdiri. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya. Ya, Bu Yarti, benar ya seperti yang pujian tadi kita nyanyikan ya, bahwa semua hari itu harinya Tuhan. Harinya kita harus memuji Tuhan setiap hari. Walaupun saat ini kita lagi ada pandemi ya, COVID-19, yang jadi kita tidak bisa bertemu sama teman-teman, sama saudara, nggak ketemuan. Tapi kita harus tetap semangat dan memuji Tuhan. Nah, sekarang mau ngapain Bu Yarti nih? Mau nyanyi yang kedua, tanganku. Tanganku ini pemberian siapa ya? Tuhan. Yuk kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Oh ya, yuk adik-adik yuk. Masih tetap semangat sambil gerakannya. Ya, kita nyanyi ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Besar
bahwa kita harus memuji Tuhan, dan pemberian Tuhan apa? Ada tangan, mulut, kaki. Harus kita gunakan dengan baik, benar, dengan ya. benar. Yuk sekarang kita doa pembuka dulu ya Bu Yarti ya. Yuk berdoa. Ya, Bu Yarti mau memimpin doanya. Yuk tunduk kepala, tangan dilipat, mata ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memimpin kami agar kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami, Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, sehingga kami semua boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu apa ya, yang telinga ini buat apa ya anak-anak? Buat mendengar. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bisa nggak? Harus bisa Bu Tri. Coba kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tepuk tangan ya adik-adik ya. Duduk nggak apa-apa. Yang berdiri nggak apa-apa. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk gerak aja yuk adik-adik, sambil kita bergerak deh sama tangan boleh sambil bergerak. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, kita sekarang mau apa ya? Udah memuji Tuhan, udah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau dibawakan oleh Kak Sestu. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Kak Sestu. Pada pagi hari ini Kak Sestu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah Yesus dibaptis. Nah, adik-adik semua, siapa di sini yang sudah dibaptis? Atau kita belum tahu kita udah dibaptis atau belum ya? Coba ya nanti tanya mama dan papa. Apakah kita udah dibaptis? Oh ya, satu lagi. Dan apa itu arti dari dibaptis? Apa sih mah? Apa sih pah? Arti dari dibaptis? Gitu ya. Nah, mari anak-anak sebelum kita memulai kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa Tuhan siapkan untuk kami menyambut firman Tuhan sebagai makanan bagi rohani kami. Berkati Tuhan apa yang akan kami dengar, yang akan kami pikirkan, dan yang akan kami renungkan sesaat lagi. Berkati dari awal hingga pada akhirnya firman Tuhan ini akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, oke. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan diambil dari
Lukas pasal ketiga ayat 15 sampai 17. Disambung ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 15 sampai 17, disambung ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, anak-anak semua, jadi di firman Tuhan pagi hari ini kita semua tahu ya kalau ternyata Tuhan Yesus juga sudah dibaptis. Nah, siapa yang tahu atau yang masih ingat di mana Tuhan Yesus dibaptis? Di gereja mana? Di GKI? Bukan. Tapi di Kak Sestu udah siapin gambarnya. Nih. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Ini gambar sungai. Jadi Tuhan Yesus dibaptis di sungai. Sungai apa? Sungai Yordan. Nah, ini dia. Ini Kak Sestu dapat dari internet ya. Ini adalah sungai Yordan. Nah, jadi Yesus dibaptis di sungai tadi. Nah, kemudian nih Kak Sestu mau kasih pengetahuan sedikit. Di mana sih sungai Yordan itu? Nah, Kak Sestu udah. Tara, ini dia. Nah, oke. Nah, sungai Yordan itu adanya di sini. Nah, ini. Nah, di sini ya sungai Yordan ya. Terus kita di mana Pak tinggalnya? Kita di sini, di Indonesia, di Pulau Jawa. Nah, ini dia. Jauh ya. Jauh sekali jaraknya. Coba Kak, kita perbesar yuk Kak gambarnya. Ayo. Nah, ini. Mana nih ya? Nah, gini. Nah, ya. Nih. Oke. Ya, coba kita perbesar lagi gambarnya. Nah, anak-anak, ternyata Sungai Yordan itu di sini. Nah, jadi disinilah waktu itu Tuhan Yesus pernah dibaptis di Sungai Yordan. Nah, anak-anak tahu nggak? Panjangnya Sungai Yordan yang Kak Sestu cari di internet itu panjangnya 251 km. Nah, jarak itu sama dengan kita pergi ke Jakarta terus balik lagi ke Sukabumi. Nah, sepanjang itu. Jadi panjang kan Sungai Yordan itu. Nah, Kak Sestu ingatkan mau bilang lagi kalau Tuhan Yesus pernah dibaptis di sungai itu. Dan nah, inilah dia gambarnya. Nah, siapa yang tahu Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Siapa yang tahu? Mana ya Yohanes Pembaptis ya? Yang ini bukan sih? Bukan. Yang mana? Yang ini? Bukan juga. Terus yang mana? Oh, yang ini. Bukan juga, tapi yang ini. Nah, inilah dia Yohanes Pembaptis. Terus ini siapa? Ini adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu anak-anak di Sungai Yordan banyak orang yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena apa? Bapak Yohanes Pembaptis ini sudah memberitakan kebenaran. Orang-orang percaya ini mereka akhirnya mau dibaptis.
Kenapa mau dibaptis? Karena mereka juga mau percaya dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kemudian orang-orang ini kira kalau Bapak Yohanes Pembaptis inilah sang juru selamat. Karena dalam pemberitaannya Bapak Yohanes Pembaptis disampaikan kalau nanti akan ada sang juru selamat. Nah, ternyata yang bapak-bapak ini pikirkan itu salah, anak-anak. Bukan Bapak Yohanes Pembaptis inilah sang juru selamat, tapi Tuhan Yesus. Nah, oke. Nah, anak-anak, setelah itu setelah orang-orang itu selesai dibaptis, kemudian Tuhan Yesus datang di sungai itu dan meminta untuk dibaptis oleh Bapak Yohanes. Tetapi Bapak Yohanes saat itu menyadari bahwa inilah sang Mesias yang datang. Kemudian Bapak Yohanes merasa apa? Merasa malu, merasa nggak layak. Kamu kan Mesias, aku kan orang biasa. Masa sih orang biasa membaptis sang juru selamat? Tapi Tuhan Yesus bilang, nggak apa-apa. Emangnya salah seorang manusia biasa membaptis aku, kata Tuhan Yesus. Akhirnya sang Yohanes Pembaptis pun membaptis Tuhan Yesus. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang terjadi setelah Bapak Yohanes membaptis Tuhan? Ada binatang apa? Ada binatang burung merpati. Nah, burung merpatinya turun ya. Nah, ini dia tadi. Mana ya burung merpatinya ya? Nah, ini kalau kalian kelihatan ya. Ini seperti gambar burung merpati. Nah, tandanya apa ketika burung merpati ini turun dari langit? Tandanya Allah Bapa berkenan terhadap Tuhan Yesus. Ya. Oke. Nah, anak-anak semua, tadi di awal Kak Sestu bilang, siapa di sini yang sudah dibaptis? Nah, anak-anak, di agama kita, di agama Kristen Protestan itu ada 2 baptisan. Yang pertama namanya baptisan anak. Baptisan anak itu biasanya kita dibaptis saat kita masih bayi. Kalau kalian pernah diikuti ibadah umum, terus ada papa mama gendong bayi, ya kan? Terus dibawa ke depan, terus bapak pendeta menumpangkan tangannya di atas kepala bayi itu. Nah, itu namanya baptisan anak. Kemudian satu lagi ada baptisan sidi namanya. Nah, baptisan sidi ini adalah baptisan kalau orang ini sudah mengakui, sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, begitu. Jadi ada 2 ya. Nah, kalau Pak Sestu udah mengalami dua-duanya. Tapi kalau anak-anak semua mungkin baru yang baptisan anak. Syaratnya apa kalau mau baptisan sidi? Harus ada katekisasi yang harus dilakukan bersama dengan Bapak Pendeta. Nah, tapi itu nanti masih jauh. Nah, ya. Oke, nah anak-anak semua, jadi baptisan itu juga menandakan kalau Tuhan berkenan dengan apa yang menjadi Tuhan berkenan dengan setiap kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dengan Tuhan harus melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Gitu. Nah, di masa pandemi seperti ini, apalagi dalam belajar ya, Pak Sestu masih sering menjumpai banyak anak-anak yang mulai malas belajar, anak-anak yang lupa dengan tugas dan PR-nya di sekolah gitu, sehingga pasti aja papa mamanya atau orang tuanya biasanya cerewet atau biasanya memarahi mereka. Nah, jadi anak-anak semua ternyata belajar juga. Ketika kita melakukan belajar, itu pun kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
ya. Jadi berarti di dalam masa PJJ ini, dalam masa kita belajar dari rumah, jangan lupa anak-anak, ketika kita belajar itu bukan cuman papa mama yang senang, bukan cuman guru yang senang, tapi Tuhan juga ikut senang ya. Jadi anak-anak semua, Pak Sestu mengajak untuk kita, ayo kita giat belajar, kita hadapi peristiwa dan kejadian ini dengan tetap semangat. Jangan mudah menyerah ketika kita sedang malas. Boleh kita istirahat dulu, kita main dulu, tapi ingat jangan keterusan bermainnya ya. Oke anak-anak, itu saja firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa selalu taat kepada Tuhan. Kami selaku anak-anak yang sudah mengalami baptisan anak pada waktu kami masih kecil, terima kasih untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap berjuang, untuk tetap semangat belajar di dalam masa PJJ di mana pandemi virus corona masih ada di sekitar kami. Dan ajari kami juga untuk tetap melakukan budaya kesehatan di dalam rumah kami agar kami tetap fit, tetap baik keadaannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak semua, terima kasih. Kak Sestu pamit ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Nah, Ibu doakan semua sehat ya dan mendapat berkat dari Tuhan. Nih, pagi hari ini Ibu mau mengajarkan anak membuat aktivitas. Tadi ceritanya tentang apa? Yohanes ya, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, terus apa yang terjadi? Ingat nggak ceritanya? Langit terbuka, terus turun Roh Kudus. Roh Kudusnya berupa apa anak-anak? Ingat nggak? Burung merpati. Nah, sekarang anak-anak mau Ibu ajarkan membuat burung nih. Seperti ini ya, melipat membuat burung. Kalian pasti bisa. Soalnya waktu di TK anak-anak juga udah diajarin. Nah, bahan-bahan yang diperlukan nih, boleh kertas lipat ya, kertas lipat warnanya bebas, boleh oranye, boleh hijau, boleh merah, boleh kuning, bebas. Anak-anak mau bikin menggunakan warna apa aja. Kalau yang tidak punya kertas lipat, boleh pakai kertas biasa, kertas putih, tapi harus dipotong persegi dulu. Nah, kalau belum bisa motong, minta tolong kakak, mama, boleh, atau siapa aja yang bisa membantu anak-anak. Yuk kita mulai ya, kita mau buat burung. Boleh dari kertas putih, boleh dari kertas lipat. Yuk kita mulai. Pertama, kertasnya berbentuk persegi, terus kita lipat dari ujung ke sini, ujungnya kita lipat. Nah, yuk kita lipat jadi 2 sehingga membentuk apa anak-anak? Segitiga. Nah, segitiganya ini masih besar, kita lipat lagi supaya jadi segitiga yang lebih kecil. Nah, jelas anak-anak? Nah, sekarang kita buka. Nah, setelah kita buka ada garis 1, 2. Sekarang kertasnya dilipat lagi, tapi tidak melalui sudut, tapi kita bagi 2 kertasnya. Nah, sekarang kita bagi 2. Setelah kita bagi 2, kita bagi 2 lagi. Nah, ditekan ya supaya garisnya kelihatan. Nah, yuk kita buka. Nah, ada ujungnya, ada garis yang melintang, ada garis yang lurus, ada garis yang horizontal. Yuk, setelah itu kita taruh lagi, kita lipat ujungnya. Nah, kita
lipat ujungnya sehingga membentuk seperti ini. Sebelah kiri juga kita lipat lagi. Setelah kita lipat, kita buka. Ada garisnya lagi. Membentuk garis apa ya? Garis segitiga. Karena ini ujungnya ada 4, kita lipat lagi. Yang belum dilipat kita lipat lagi sampai 4 ujung-ujungnya kelipat semua. Tapi setelah dilipat dibuka ya, jangan lupa buka. Buka lagi. Ditekan ya anak-anak yang lipatnya supaya garisnya kelihatan. Yuk kita lipat lagi sambil ditekan. Belajar melipat ya, belajar melipat. Setelah ini semua ujung-ujungnya dilipat, kayak garis-garisnya membentuk seperti bintang. Setelah kita lipat, ini kan tadi ada garis-garisnya, makanya kata ibu garisnya harus jelas. Setelah itu ujungnya kita lipat lagi, sampai ke ujung yang bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Semua 4-4-nya kita lipat. Semua kita lipat. Kalau anak-anak ngelipatnya ini, ngelipatnya neken garisnya tadi jelas, pasti akan terbentuk ya. Ini setelah 2 kita lipat, semua dilipat ya, sehingga nyambung satu dengan yang lainnya, saling berhubungan. Kalau anak-anak belum bisa, minta bantuan mama atau kakak, boleh siapa aja yang bisa membantu anak-anak. Akhirnya bentuknya seperti bunga ya. Kok bisa seperti bunga ya? Nih tuh seperti bunga, bukan bentuknya ini bunga tulip. Setelah itu kita buka satu-satu nih ya. Setelah bentuknya seperti ini kita buka satu-satu. Nih buat sayapnya, kanan kiri ya. Setelah itu kita bikin ekornya. Boleh ekornya dulu, boleh kepalanya dulu. Kalau ekornya rada panjang. Setelah ekornya kita bikin kepalanya. Burungnya sudah jadi. Bisa adik-adik bikinnya? Bisa ya? Kasih mata. Kepalanya dikasih mata supaya bisa melihat. Ini adik-adik belajar membuat burung. Coba adik-adik belajar membuat burung di rumah. Nanti setelah jadi boleh bikinnya nggak satu, boleh banyak. Bisa buat main nih ya. Jadi burungnya sudah jadi. Bisa nggak anak-anak bikin burungnya? Silahkan anak-anak mencoba ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Kalau keluar selalu pakai masker, jaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah melakukan aktivitas yang tadi oleh Bu Yati juga berikan. Membuat apa tadi adik-adik? Burung. Nah, kalau ceritanya tentang apa? Ada yang masih tahu nggak? Tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, sekarang adik-adik kita waktunya untuk persembahan. Nah, adik-adik, persembahannya jangan lupa ya, disimpan di amplop, dimasukkan ke dalam amplop.
Lalu amplopnya diserahkan ke orang tua. Biar nanti orang tua adik-adik yang bisa memberikan ke gereja dimasukkan ke kotak persembahan. Nah, Ibu Tri, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahannya apa sih Bu Berarti? Aku bawa, aku berikan. Iya, kita nyanyiin Aku Bawa, Aku Berikan. Boleh sambil tepuk tangan. Ya, tepuk tangan juga boleh ya, dikali ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik kita nyanyiin sekali lagi ya. Lebih semangat lagi adik-adik. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, Bu Yati, kita sekarang doa persembahan ya Bu Yati ya. Iya. Buat pengucapan syukur kita. Yuk Ibu Yati, berdoa. kita doa dulu. Tangannya dilipat, tunduk kepala, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan, kembali saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dengan berikan persembahan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk berbagi berkat kepada orang lain. Tuhan, persembahan anak-Mu ini kiranya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya agar mereka boleh mengelola persembahan ini dengan benar sehingga berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah Bu Yati, tadi kan kita sudah ngasih persembahan nih. Iya. Terus kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Terus memuji Tuhan. Nah kita sekarang mesti pisah Bu Yati. Iya, sebelum pisah ya kita harus mengucapkan apa dulu nih. Anak-anak tetap semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu melalui apa Kak Wahyu? Online. Iya. Kita melalui nonton pakai YouTube ya sekarang. Iya, tapi tetap semangat. Dan anak-anak juga diberikan kesehatan sehingga kita minggu depan bisa bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, kita biar lebih semangat ya Bu Yati, biar kita pisahnya juga jangan sampai sedih-sedih nih. Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Yuk kita nyanyi. Kita semangat ya. Mau bangkit berdiri boleh, mau sambil gerakannya boleh. Sambil tepuk tangan juga boleh. Yuk kita nyanyikan ya Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya
lagunya tadi, cinta kita semakin mendalam kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang mau pisah nih, tapi sebelum pisah kita berdoa lagi kepada Tuhan. Yuk Ibu Yati, Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami, Engkau telah mendidik kami, Engkau telah menyertai kami di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Engkau sendiri yang mampukan kami sehingga kami boleh duduk dengan diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum berpisah satu dengan yang lain, kita mau nyanyi nyanyian penutup. Biasanya anak-anak nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya Kak Bayu? Bapak, terima kasih. kasih. Yuk kita nyanyiin bersama. Bapak, Yuk bersama-sama. Kita nyanyiinnya dengan sikap berdoa ya Bu Yati ya. Iya. Yuk kita nyanyiin ya. Ibadah kita hari ini udah selesai. Juga kita harus berpisah ya Bu Biarti ya. Iya. Tetap harus adik-adik apa? Semangat. Jangan lupa kalau misalkan adik-adik keluar rumah harus ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Ya, adik-adik. Sampai jumpa ya minggu depan. Jangan lupa tetap ibadah di online. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.